Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Pada kesempatan kali ini saudara akan melaksanakan wawancara untuk kenaikan jabatan. Sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Baik, saya Muhammad Rafi Soba. Jabatan saat ini yaitu di SVP Sumber Daya Manusia. Kita akan memasuki wawancara pada siang hari ini. Bisa diceritakan pengalaman ketika Anda menghadapi masalah besar di departemen Anda? Apakah langkah konkret yang Anda ambil untuk menyelesaikannya? Baik, masalah terbesar yang pernah saya hadapi selama berada di Departemen SDM itu adalah ketika beberapa fungsi kritikal mengalami kekurangan talenta sehingga mengancam kelancaran dari proyek strategis perusahaan. Nah, waktu itu saya langsung melakukan identifikasi akar masalah dengan menganalisis data kebutuhan sumber daya manusia dan pola kinerja unit. Kemudian saya membentuk task force lintas divisi untuk mendapatkan gambaran utuh. Lalu saya lakukan redesign struktur agar lebih efisien dan sesuai kebutuhan bisnis. Di saat yang sama, saya mempercepat proses rekrutmen melalui program fast track dan penguatan Magenta. Kemudian seluruh langkahnya saya pantau melalui KPI mingguan. Nah, hasilnya terlihat cukup cepat, gap berkurang signifikan dan unit-unit yang sebelumnya terhambat itu akhirnya bisa kembali mencapai target. Pendekatan ini membuat saya yakin bahwa ketika saya berada di posisi SWW umum, saya bisa menyelesaikan tantangan lintas fungsi dengan analisis dan eksekusi yang strategis. Berikutnya, ceritakan situasi ketika Anda membutuhkan banyak informasi sebelum mengambil keputusan penting. Bagaimana Anda mengumpulkan dan memilah informasi tersebut? Baik, ada satu keputusan besar yang pernah saya ambil terkait penyelarasan manajemen kerja perusahaan. Saya tidak ingin hanya mengandalkan asumsi, jadi saya mengumpulkan informasi selengkap mungkin, mulai dari regulasi ketenagakerjaan, benchmarking, BUMN, data internal, hingga masukan terkait dari serikat pekerja. Kemudian setiap informasi itu saya verifikasi melalui workshop dengan fungsi hukum dan komite remunerasi. Setelah itu saya susun analisis dengan pendekatan decision matrix untuk menilai resiko dan dampaknya. Nah, proses yang sistematis ini nanti bisa membantu saya dalam mengambil keputusan yang tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga kuat dari sisi bisnis. Bisa Anda ceritakan saat Anda menemukan ide baru atau cara kerja yang berbeda dari biasanya untuk menyelesaikan suatu tantangan? Waktu itu ketika partisipasi program pengembangan talentanya rendah, itu saya mencoba pendekatan berbeda. Saya merancang sebuah konsep yaitu Gamified Leadership Journey yang menggabungkan pembelajaran digital, coaching, dan misi-misi kecil yang harus diselesaikan oleh peserta. Nah, pada saat itu saya juga menggunakan AI based talent analysis untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih personal. Nah, hasilnya tingkat partisipasi naik pesat dan programnya itu mendapat feedback yang sangat positif. Saat Anda harus mengatur beberapa proyek atau kegiatan besar secara bersamaan, bagaimana Anda menentukan prioritasnya? Saya pernah mengelola 3 proyek besar bersamaan. Yang pertama ada redesign organisasi, kedua ada implementasi HRIS baru, dan juga ada penyelarasan kompensasi. Nah, untuk mengatur semua itu saya membuat prioritas berdasarkan dampak strategis, resiko jika ditunda, dan kesiapan sumber daya. Saya membentuk PMO khusus untuk integrasi antar proyek. Dan dengan pendekatan ini ketiganya bisa selesai tepat waktu. Ceritakan momen ketika Anda harus menyesuaikan diri dengan perubahan besar di organisasi, misalnya pergantian kebijakan, sistem, atau kepemimpinan.
Eh, Salah satu perubahan terbesar adalah pada saat perusahaan itu menerapkan aturan baru terkait nilai akhlak dan sistem evaluasi. Saya langsung menyesuaikan SOP dan mempelajari detail kebijakan, juga mengkomunikasikannya ke semua level. Saya juga membantu para manajer memahami perubahan tersebut supaya implementasinya itu seragam. Kemudian saya juga percaya bahwa setiap perubahan itu pimpinan yang harus menjadi contoh terlebih dahulu. Ceritakan saat Anda berada di bawah tekanan tinggi, misalnya menghadapi tenggat waktu telat atau masalah personal. Saya pernah bekerja di bawah tekanan tinggi ketika target redesign organisasi ini harus dipercepat. Saya atur pekerjaan menjadi tahapan yang lebih kecil dan menjaga tim untuk tetap tenang, kemudian juga mengambil keputusan cepat ketika dibutuhkan. Saya berperan sebagai penguat bagi tim agar pekerjaan ini bisa tetap selesai tepat waktu. Apa kebiasaan kerja Anda yang membantu menjaga kualitas dan akurasi hasil kerja? Saya punya kebiasaan untuk selalu melakukan double check pada dokumen penting. Saya juga menerapkan sistem review berlapis agar kualitas setiap output itu terjaga. Kemudian bagi saya, pekerjaan strategis itu harus rapi, akurat, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Apa pengalaman yang paling memotivasi Anda selama menjabat sebagai SVP SDM? Hal yang paling memotivasi saya adalah ketika melihat peserta LEAP yang kami kembangkan akhirnya ini menduduki posisi strategis. Saya merasa ikut berkontribusi pada keberlanjutan perusahaan, sehingga itu yang membuat saya selalu bersemangat dalam menjalankan peran saya. Oke, berikutnya ceritakan pengalaman Anda saat harus menyampaikan kebijakan baru yang sensitif kepada karyawan. Bagaimana Anda mengomunikasikan agar diterima dengan baik? Saya pernah harus menyampaikan kebijakan manajemen kinerja yang cukup sensitif, dan saya memilih pendekatan dialog dua arah. Saya jelaskan dulu alasan bisnisnya, kemudian mendengarkan semua pertanyaan dan juga memastikan mereka memahami manfaat jangka panjangnya. Hasilnya, kebijakan tersebut diterima dengan baik oleh mereka. Bagaimana Anda memastikan pesan tertulis Anda jelas dan mudah dipahami oleh penerima? Dalam komunikasi tertulis, saya selalu memastikan pesan yang saya kirim itu terstruktur, singkat, dan mudah dipahami. Biasanya saya sertakan ringkasan eksekutif agar pimpinan bisa langsung menangkap inti dari masalah yang saya kirim. Kemudian banyak dokumen saya juga akhirnya digunakan dalam pengambilan keputusan direksi. Ceritakan saat Anda benar-benar harus mendengarkan dengan seksama pendapat atau keluhan orang lain. Apa yang Anda pelajari dari situasi ini? Saya pernah menerima keluhan mengenai beban kerja setelah perubahan struktur. Saya mendengarkan tanpa menyela dan benar-benar mencoba untuk memahami perspektif mereka. Setelah itu saya mengevaluasi pembagian kerja dan melakukan penyesuaian. Dari situ saya belajar bahwa mendengarkan dengan tulus itu juga sangat membantu dalam meningkatkan kepercayaan tim. Ceritakan pengalaman ketika Anda harus meyakinkan pihak lain untuk mendukung ide atau kebijakan Anda. Pada saat akan mengimplementasikan HRIS generasi baru, itu beberapa unit masih ragu. Kemudian saya menggunakan data efisiensi, contohnya best practice industri, dan simulasi manfaat untuk unit mereka. Nah, pendekatan ini membuat mereka mau mendukung penuh perubahan tersebut. Berikutnya ceritakan pengalaman Anda dalam membangun hubungan baik dengan pimpinan atau rekan kerja dari divisi lain. Saya selalu membangun hubungan baik terutama dengan pimpinan dari berbagai unit melalui kerja sama program dan forum diskusi rutin. Saya sering menjadi penghubung antara SDM dan unit-unit operasi agar kebijakan itu bisa diterapkan lebih mulus.
apa tantangan terbesar Anda sebagai pemimpin dan bagaimana Anda mengatasinya? Kalau untuk tantangannya sendiri yang terbesar bagi saya sebagai pemimpin itu adalah mengubah pola kerja agar lebih modern dan berbasis data. Untuk itu saya yang menjadi contoh memberikan pelatihan dan memastikan KPI mendukung perubahan tersebut. Saya percaya perubahan itu harus dimulai dari pimpinannya. Oke, baik, yang terakhir ceritakan situasi di mana terjadi konflik antar anggota tim Anda. Dulu itu pernah terjadi konflik antara dua tim terkait pembagian beban kerja. Dan saya mengundang kedua belah pihak secara terbuka, kemudian menggali akar masalahnya, juga memfasilitasi dialog. Kami menyepakati pembagian kerja baru yang lebih detail. Setelah itu, hubungan mereka dalam bekerja sama pun semakin membaik. Sampai sini, terima kasih telah berpartisipasi pada wawancara siang hari ini. Semoga wawancara pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi saudara, dan semoga jika saudara layak mendapatkan promosi jabatan, semoga bisa menunjang performa perusahaan. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Dengan saudara Raja Muhammad Jibril. Betul sekali. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan melakukan wawancara dalam rangka proses promosi jabatan, yaitu jabatan yang akan dipromosikan ke SVP pemeliharaan. Kami berharap Anda dapat bercerita secara bebas mengenai pengalaman dan capaian Anda, sehingga kami dapat menilai kecocokan Anda terhadap posisi yang dilamar. Baik, langsung saja kita mulai. Mungkin bisa diceritakan mengenai pengalaman ketika Anda menghadapi masalah teknis atau operasional yang kompleks di unit produksi, dan bagaimana Anda mengidentifikasi akar masalah ini. Saya pernah menangani kasus di mana produksi tiba-tiba menurun. Saya cek data suhu, tekanan, dan laporan operator. Setelah dianalisis, ternyata alat penukar panasnya kotor. Setelah itu dibersihkan, produksi kembali normal. Lalu, pernahkah Anda menghadapi situasi di mana satu pendekatan perbaikan itu tidak berhasil dan Anda harus mencari alternatif lain? Pernah ada pompa bergetar dan setelah dicoba balancing tetapi tidak berhasil. Akhirnya saya cek enhancement-nya dan ternyata itu penyebabnya. Setelah diperbaiki, masalah pun selesai. Bisa diceritakan ketika Anda harus mengambil keputusan operasional penting dalam kondisi terbatas atau mendesak, bagaimana Anda menentukannya? Saat tekanan naik tiba-tiba, saya harus ambil keputusan cepat. Saya instruksikan penurunan beban produksi secara bertahap untuk mencegah unit mati total. Keputusan itu menyelamatkan produksi. Bisa diberikan contoh ketika Anda mengevaluasi efektivitas solusi yang telah Anda terapkan dan apa yang Anda pelajari dan perbaiki? Setelah mengganti komponen sel pompa, saya pantau 3 bulan, ternyata alat jadi lebih awet. Dari situ saya belajar bahwa perbaikan kecil bisa bertambah besar. Kemudian dalam pengalaman Anda, kapan Anda harus mengumpulkan data detail untuk memahami penurunan performa peralatan atau proses, dan apa saja data yang Anda kumpulkan? Saya pernah mengumpulkan data seperti tekanan, suhu, vibrasi, dan laporan harian untuk mencari penyebab turunnya performa kompresor. Data ini membantu menemukan masalahnya. Bisa diceritakan saat Anda memilah data mana yang paling penting untuk pengambilan keputusan operasional maupun pemeliharaan? Saat membuat
prioritas pekerjaan, saya hanya mengambil data penting seperti histori kerusakan dan tren kondisi alat. Sisanya saya abaikan agar lebih fokus. Bisa diberikan contoh nggak ketika analisis data Anda ini membantu mencegah masalah produksi maupun kerusakan yang lebih besar? Saya melihat tren tekanan yang makin naik di heat exchanger. Saya sarankan pembersihan dan terbukti alatnya memang hampir tersumbat. Ini mencegah kerusakan besar. Kemudian bisa diceritakan gagasan kreatif atau inovasi yang pernah Anda lakukan untuk meningkatkan proses atau keandalan peralatan yang dipakai. Saya mengusulkan penyiapkan rutin sederhana tiap minggu untuk alat-alat penting. Cara ini berhasil mengurangi kerusakan yang mendadak. Pernah nggak Anda mempertanyakan metode kerja atau standar lama karena dianggap kurang efektif? Dulu inspeksi dilakukan bulanan, saya rasa itu kurang. Saya usulkan inspeksi mingguan yang lebih singkat dan hasilnya lebih efektif. Bisa diceritakan juga ketika Anda mencoba pendekatan baru untuk menangani masalah operasional atau pemeliharaan? Saya pernah menggunakan alat pengukur ketebalan material untuk mendeteksi korosi. Hasilnya lebih akurat daripada inspeksi visual biasa. Kemudian mungkin bisa dibagikan pengalaman Anda dalam menyusun rencana kerja operasional atau shutdown yang kompleks dan bagaimana Anda untuk mengorganisasikannya. Saya membuat daftar pekerjaan, membagi tugas, memeriksa kebutuhan alat material, dan koordinasi dengan semua pihak agar shutdown berjalan dengan lancar. Bisa diceritakan juga ketika Anda ini harus mengatur prioritas pada banyak permintaan atau isu kritis secara bersamaan. Jika ada beberapa masalah, saya prioritaskan yang mana yang paling berpotensi menyebabkan kerusakan besar atau menghentikan produksi. Nah, permasalahan tersebut yang bakal saya dahulukan, yang paling berisiko. Kemudian pernahkah Anda mengatur ulang alokasi SDM atau material untuk memenuhi target produksi atau pemeliharaan? Ya, jika ada alat atau suku cadang terbatas, saya berikan dulu ke unit yang paling kritis, lalu saya atur kembali jadwal untuk unit lain. Bisa diceritakan juga untuk situasi ketika terjadi perubahan mendadak dalam operasi atau pemeliharaan dan Anda harus cepat untuk menyesuaikan diri. Saat listrik mati di bagian area, saya ubah jadwal pekerjaan yang perlu listrik dan memindahkannya ke hari lain. Tim tetap bisa bekerja dengan aman. Kemudian ada nggak contoh pengalaman Anda tetap berkinerja baik ketika menghadapi kendala besar, mungkin seperti kegagalan alat atau tekanan waktu? Ketika alat penting bermasalah di waktu yang sempit, saya tetap tenang, kumpulkan data, lalu arahkan dulu untuk memperbaiki tanpa panik. Bisa diceritakan mengenai pengalaman bekerja dalam situasi tekanan yang sangat amat tinggi dan bagaimana Anda menjaga ketenangan dan kontrol? Saat unit hampir trip, saya tetap tenang, memberi arahan jelas ke operator. Itu membantu tim tetap fokus sampai masalah teratasi. Mungkin bisa diberi contoh ketika Anda menghadapi situasi operasional dengan ketidakpastian besar, bagaimana Anda mengatasi? Saat ada kebocoran kecil yang tidak jelas sumbernya, saya bentuk tim inspeksi cepat dan turun beban sedikit untuk jaga-jaga. Bisa diceritakan juga untuk ketika Anda harus memastikan kualitas pekerjaan Anda itu tetap tinggi meskipun waktunya sangat terbatas. Saat perbaikan darurat, saya tetap memastikan semua checklist dilalui dan dicek sebelum alat dihidupkan. Nah, itu supaya aman. Pernah nggak Anda menemukan potensi masalah karena detail kecil yang terlibat? Kemudian apa tindakan yang Anda lakukan? Pernah
karena saya pernah dengar suara pompa sedikit berbeda. Setelah dicek ada baut yang mulai longgar. Itu mencegah kerusakan besar. Bisa berikan contoh inisiatif yang Anda ambil tanpa menunggu instruksi yang berdampak positif terhadap operasi? Oke, biasanya saya membuat kebiasaan mingguan pengecekan kesehatan alat bersama tim operasi dan pemeliharaan. Dampaknya sangat baik sekali. Bisa diceritakan juga saat Anda terus berupaya menyelesaikan masalah kompleks meski hambatannya itu cukup berat? Saat masalah polling sering terjadi, saya tidak menyerah. Saya terus dalami datanya sampai menemukan penyebab utamanya. Bisa diceritakan tentang pengalaman dalam menyampaikan arahan penting kepada banyak pihak dengan situasi kritis? Dalam kondisi tekanan tinggi, saya memberi instruksi singkat, jelas, dan meminta operator mengulang perintah agar tidak salah paham. Pernah nggak Anda menyusun laporan teknis penting untuk pengambilan keputusan? Mungkin prosesnya bagaimana? Saya pernah membuat laporan kerusakan kompresor lengkap dengan data dan rekomendasi. Laporan itu dipakai manajemen untuk ambil keputusan. Bisa diceritakan juga ketika Anda menangani masalah dengan mendengarkan masukan teknisi, operator, atau mungkin engineer? Saya sering mendengar masukan operator karena mereka yang paling sering berhadapan dengan alat. Banyak masalah bisa ditemukan dari masukan mereka. Berikan contoh ketika Anda meyakinkan departemen lain untuk menyetujui rencana kerja Anda. Untuk meyakinkan produksi mengenai shutdown, saya tampilkan data risiko kerusakan dan perkiraan kerugian jika tidak dilakukan. Akhirnya mereka setuju. Kemudian ceritakan pengalaman Anda dalam membangun hubungan kerja yang baik dengan unit lain untuk mencapai target bersama. Saya selalu rutin koordinasi dengan unit lain. Ini membuat komunikasi lebih lancar dan kerjasama lebih mudah. Pernah nggak Anda itu memimpin tim melalui periode yang sangat menantang? Kemudian mungkin apa yang Anda lakukan dalam periode tersebut? Pernah, saat tim mengalami kelelahan karena kerusakan berulang, saya membagi tugas lebih jelas, turun langsung membantu dan memberi motivasi teman-teman. Bisa diceritakan saat Anda memberi umpan balik sulit kepada bawahan namun tetap diterima dengan baik? Saya pernah menegur teknisi yang tidak menjalankan SOP, tapi saya sampaikan dengan baik. Ia menerima dan memperbaiki kesalahannya. Bisa juga diberikan contoh kolaborasi penting antara produksi, pemeliharaan maupun teknologi yang pernah Anda pimpin. Saya pernah memimpin kerjasama besar antara produksi, pemeliharaan, dan teknologi saat overhaul pompa. Berkat koordinasi yang baik, kerjaan selesai lebih cepat. Baik, terakhir bisa diceritakan mengenai pengalaman ketika terjadi konflik antara produksi dan pemeliharaan dan Anda berperan apa dalam penyelesaiannya? Saat produksi ingin menaikkan beban tapi alat belum siap, saya jadi penengah. Saya jelaskan data kondisi alat dan akhirnya disepakati naik beban secara bertahap. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya dalam sesi wawancara kali ini. Selamat